Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Mas Joko. Kali ini kita akan ngebahas pertanyaan dasar apa saya membangun aset digital seperti YouTube ini ya. Oke, sebenarnya pertanyaan ini muncul dari diri saya sendiri sih. Ketika saya mulai membuat posting-posting di Instagram ataupun membuat kanal YouTube seperti ini, buat video seperti ini. Itu ketika saya research atau saya cari tahu gimana sih caranya memulai channel YouTube gitu ya. Nah, itu salah satu indikator yang perlu kalian tahu adalah kalian harus bisa menjawab kenapa kalian buat channel YouTube. Why you do this? Seperti yang kalau kalian tahu buku Start With Why karya Simon Sinek itu, dimana dia mempopulerkan konsep Golden Circle, bahwa ketika kita tahu mengapa kita melakukan sesuatu, itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita bisa persistence, bisa bertahan, bisa endure tantangan-tantangan selama kita membuat atau melakukan hal tersebut. Maka dari ini saya buat video tentang kenapa saya membuat aset digital seperti ini. Jadi pertama kita ngelihat data trending ya, trending dari penggunaan media sosial, penggunaan online media itu sorry batuk. Itu selalu meningkat, mulai dari sosial media yang dulunya sosial media kan hanya untuk kita komunikasi dengan teman kita, teman lama, bisa kita connect. Sekarang sosial media itu juga untuk kerja, bahkan juga untuk marketing. Banyak orang membuat sosial media tuh untuk marketing, kayak konten marketing modelnya kan sekarang ya, dia nge-review produk, nge-review suatu tempat. Tujuannya adalah meningkatkan engagement dari calon customer itu terhadap produk tersebut. Jadi sekarang model marketing itu bukan menawarkan kelebihan kekurangan, tapi dia memberikan review ya, gimana dia, kesan dia menggunakan produk itu gitu. Nah, ini juga sama dengan digital asset. Yang saya maksud dalam hal ini adalah personal branding ya, karena kedepannya itu kemungkinan bahwa kita tuh nggak hanya dinilai dari performance kita di dunia nyata, di offline media, tapi kita juga akan dinilai dari karya kita di aset digital ini, aset yang orang bisa akses dengan terbuka. Istilahnya kita search keyword nama kita gitu ya, apa yang muncul gitu. Itulah aset digital yang saya maksud. Jadi online presence kita di media digital. Saya beranggapan seperti ini. Jadi dengan trending data seperti tadi, bahwa suatu saat penggunaan social media, media online, aset digital ini sangat-sangat masif. Kalau kita bisa memulai lebih awal, tentunya nanti kita bisa gain advantage lebih cepat. Jadi kalau kita punya kesadaran nih, kita sadar bahwa ke depan aset digital ini akan sangat berguna buat kehidupan kita. Jadi kita sebisa mungkin memulai dari awal. Meskipun di tahun 2002 ini mungkin sudah cukup terlambat, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas kita coba bikin dulu ya. Nah, terus kenapa juga memilih aset digital, kenapa nggak aset-aset fisik gitu ya? Yang pertama karena saya di sini masih bekerja secara full time job sebagai karyawan. Jadi di sela-sela waktu kosong saya coba memanfaatkan waktu-waktu itu untuk membuat video-video ini atau microblog mengenai apa yang saya rasa itu bermanfaat untuk dibagikan. Jadi fokus saya memang di self development muslim, karena saya memang suka konten-konten self improvement dan self help seperti itu, tapi juga dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, di pekerjaan saya ini kan sebagai engineer yang saya cukup mobile pekerjaannya. Jadi bagi saya opsi yang terbaik adalah aset digital seperti ini, karena dimanapun itu saya bisa buat lah istilahnya. Kita nggak tergantung tempat ya. Jadi kita location independent. Kita bisa di mana aja kita tuh bisa bikin konten kayak gini. Nah, kalau untuk aset fisik itu sulit bagi saya untuk kontrol, atau misalkan kita punya tanah atau mau beli rumah, ya memang future-nya nanti akan ke situ juga, tapi saya utamakan di aset digital dulu yang mana kita bisa kontrol. Terus selanjutnya kita ngelihat generasi sekarang yang terbaru kan udah muncul namanya Generation Z ya, dimana generasi ini tuh dari kecil sampai dia tumbuh besar tuh didampingi dengan social media. Nggak kayak kita mungkin yang sekarang milenial ini, ketika kita balita internet baru masuk di hidup kita. Jadi kita menemui sosial media itu ketika kita sudah beranjak dewasa, proses mungkin remaja ke dewasa. Nah, Generation Z ini dari kecil dia udah kenal sosial media. Kita bisa lihat anak-anak kecil sekarang itu sangat sangat engage lah dengan sosial media itu. Pasti anak-anak kecil tuh udah bisa main IG, bisa main TikTok, tahu buka googling itu udah ngerti. Bahkan ketika zaman pandemi kemarin itu sangat-sangat signifikan penggunaan media online. Belajar pun dari Zoom, dari WhatsApp. Jadi mereka sangat bergantung ke online media itu. Jadi kalau kita proyeksikan ke depan nanti Generation Z ini akan menjadi populasi baru yang besar, otomatis ini sebenarnya ada potensi. Kalau kita melihat penggunaan sosial media dari Generation Z, ini juga menjadi alat komunikasi kita ke Generation Z tersebut.
Nanti suatu saat mungkin ketika saya bikin video ini mungkin bisa dilihat oleh generasi-generasi setahun 2 tahun dari sekarang. Yang punya problem, punya kendala yang pernah saya alamin, dia bisa cek di sini. Itu tujuan saya. Lalu selanjutnya, digital asset ini saya dedikasikan memang untuk channel edukasi ya, bukan channel entertainment. Kan ada beberapa ya, ada yang kanal YouTube itu buat entertainment, hiburan, ada yang juga untuk edukasi. Saya dedikasi ini untuk edukasi. Saya share apa yang saya tahu, ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, saya akan share. Semoga itu dengan membagikan itu banyak orang lain yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Gak cuman manfaatnya cuman untuk diri saya saja. Itu sebenarnya juga salah satu poin penting dari social media, itu scalable ya. Kalau kita bicara tentang startup itu mudah menskalasikannya, membesarkannya itu lebih mudah dengan online itu ya. Digital asset itu lebih mudah. Dulu kita sulit ya, menyebarkan informasi itu mungkin dulu hanya dengan media kertas ya kan, atau dari mulut ke mulut. Tapi sekarang tuh kita bikin video kayak gini itu mudah banget, kita langsung upload di YouTube, instan nih orang bisa ngeliat. Yang dulunya kita butuh studio yang lengkap buat bikin video, sekarang dengan HP kayak gini, sekarang dengan HP, tripod sederhana, lighting sederhana, kita udah bisa bikin video. Itu perkembangan zaman yang bergeser dari waktu ke waktu, dan kita harus melihat ini sebagai opportunity untuk meng-create brand kita, online presence kita di media online. Terus selanjutnya saya juga pengen ini sebagai sarana dakwah meskipun secara tidak langsung ya. Jadi saya meng-combine memang ilmu-ilmu self development itu dengan nilai-nilai agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Karena gini ya, kadang orang-orang yang fokus di improve dirinya itu kadang terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat dunia, tapi dia tidak melihat dari sisi gimana sih sebenarnya petunjuk agama dalam improve diri itu. Gimana sih sebenarnya, pasti ada ya cara-caranya yang kita nggak boleh lepas, karena agama ini sebagai pondasi kita dalam menjalani hidup ini ya. Meskipun kita nggak punya background pendidikan agama dari kecil, jadi kita kan katakanlah kita orang awam, tapi kan kita bisa nge-refer ya, bisa memberikan rekomendasi belajar kemana, tata caranya apa. Kita nggak menyampaikannya itu, tapi kita menyelipkan nilai-nilai itu di dalam konten self development itu. Sebelumnya saya disclaimer ya, seperti biasa saya sering disclaimer bahwa saya ini bukan expert, bukan seorang yang ahli di bidang self development atau di bidang lain yang saya share di sini. Saya bukan ahli, tapi dengan saya menge-share itu sekaligus menjadi pembelajaran bagi saya, karena pepatah mengatakan if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi ketika kita nggak bisa jelasin sesuatu itu lebih sederhana ke orang lain, sebenarnya kita nggak begitu paham tentang hal tersebut. Jadi ini saya sebagai sarana juga belajar sebenarnya. Saya jelasin itu, saya sekaligus belajar. Jadi kalau misalkan ada konten-konten yang mungkin perlu diperbaiki, kalian bisa komen di komentar biar saya akan improve apa yang kira-kira masih kurang. Terus pertanyaan terakhir mungkin, apakah channel ini dimonetisasi? Jawaban saya adalah tidak. Karena dari beberapa kajian yang saya lihat bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari YouTube, terutama untuk diiklankan ya, itu ada unsur pelanggaran yang kita nggak bisa kendalikan, yaitu di sisi penayangan iklannya. Jadi misalkan iklan itu akan menampakkan aurat wanita, nah itu kan nggak bisa, kita dapat duit dari menampakkan aurat wanita itu kita nggak bisa kita terima, karena iklannya sendiri nggak halal ya. Karena iklannya ini menyesuaikan algoritma dari pengguna, bukan algoritma dari video kita. Jadi penggunanya nih sering nonton apa, sering lihat apa, dia akan menyesuaikan. Itu yang kita nggak bisa kontrol. Jadi sejauh ini memang YouTube tidak memberikan akses kita untuk mengatur jenis-jenis iklan yang tampil. Meskipun udah bisa dikategorisasi, tapi kenyataannya adalah dia tetap mengikuti algoritma pengguna. Jadi saya tidak memonetisasi YouTube ini, saya dedikasikan untuk edukasi. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai why I start digital asset. Semoga itu menjawab. Jangan lupa kalian follow Instagram saya @jokoriantoro. Di situ saya share posting-posting mengenai self development muslim. Kalian bisa juga kontak dengan saya di situ, connect lebih personal dengan saya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.